Pada 7 Maret 2021, ketika Tauhid pulang dari bekerja, ia mendapati sang istri sedang bermesraan sambil mengobrol dengan Sukari di depan rumahnya. Pemandangan yang tidak biasa itu tentu saja membuat Tauhid menjadi marah besar. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Jember, Jawa Timur. Kasus ini sendiri terjadi karena adanya perselingkuhan yang dilakukan dengan tetangganya sendiri. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Seorang pria yang bernama Tauhid berusia 40 tahun dan merupakan seorang pria yang tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Kotiah. Berusia 34 tahun di sebuah rumah sederhana, tepatnya di Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Demi menghidupi keluarganya sehari-hari, Tauhid bekerja sebagai seorang buruh harian lepas. Sedangkan untuk sang istri yakni Kotiah, menghabiskan waktunya sebagai seorang ibu rumah tangga. Menurut beberapa tetangga di sekitar, Tauhid dikenal sebagai seorang pria yang sangat baik, ramah, pekerja keras namun agak keras kepala. Pengakuan tersebut juga dibenarkan oleh sang istri yang mengatakan bahwa suaminya dikenal sebagai seorang suami yang penyayang keluarga, hangat dan begitu mencintai dirinya. Biduk rumah tangga yang dijalani oleh Tauhid bersama Kotiah ini sebenarnya adem ayem saja. Keduanya menghabiskan waktu mereka dengan penuh cinta dan nyaris tanpa masalah. Meskipun sang suami hanyalah seorang buruh harian lepas yang memiliki penghasilan tidak menentu setiap harinya, tetapi Tauhid sangat bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga kecilnya. Memiliki rumah tangga yang adem ayem, harmonis dan suami pekerja keras tentunya menjadi idaman bagi para wanita pada umumnya. Namun entah mengapa, tanpa sepengetahuan dari sang suami, Kotiah malah memilih untuk main mata dengan pria lain yang merupakan tetangganya sendiri. Pria itu bernama Sukari, berusia 37 tahun. Padahal pria idaman lain dari Kotiah ini sendiri merupakan sosok pria yang telah memiliki istri dan juga anak. Hubungan gelap di antara keduanya pun ternyata sudah terjalin cukup lama, yakni sekitar 6 tahun. Dan selama itu pula mereka berhasil menutupi hubungan cinta terlarang tersebut. Namun benar kata pepatah, sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, suatu saat pasti akan tercium juga. Pada 7 Maret 2021, ketika Tauhid pulang dari bekerja, ia mendapati sang istri sedang bermesraan sambil mengobrol dengan Sukari di depan rumahnya. Pemandangan yang tidak biasa itu tentu saja membuat Tauhid menjadi marah besar. Seketika itu juga, Tauhid langsung meminta tetangganya itu untuk pulang dan menyuruh sang istri untuk masuk ke dalam rumah. Sesaat setelah Sukari berpamitan, Tauhid langsung mendudukan sang istri di dalam rumahnya. Di sana Tauhid meminta sang istri untuk menjelaskan tentang apa yang sudah dilihatnya. Awalnya Kotiah mengaku bahwa mereka hanya mengobrol biasa saja dan tidak memiliki hubungan apapun. Namun semua perkataan dari Kotiah itu tidak bisa diterima begitu saja oleh sang suami. Tauhid kembali memaksa sang istri untuk menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya di antara mereka berdua.
Tauhid yang terus-menerus meminta penjelasan membuat sang istri merasa terpojok. Selama keduanya menikah, Qotiyah yang tidak pernah melihat amarah sang suami mulai ketakutan ketika melihat suaminya sangat emosi. Karena kondisinya yang sudah terpojok, Qotiyah akhirnya mengakui jika ia diam-diam telah menjalin hubungan cinta terlarang dengan Sukari yang merupakan tetangganya sendiri. Sebagai seorang suami yang dikhianati oleh istrinya sendiri, tentu saja membuat Tauhid merasa sangat sakit hati. Tauhid yang begitu mencintai istrinya tidak rela jika ada orang lain yang berusaha merusak kedamaian rumah tangganya. Tanpa basa-basi, Tauhid langsung mendatangi rumah Sukari untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Meskipun sang istri sempat meminta maaf kepada suaminya, namun emosi Tauhid sudah tidak bisa terbendung lagi. Sebelum mendatangi rumah Sukari, Tauhid terlebih dahulu mengambil sebilah celurit berukuran besar. Sesampainya di sana, awalnya Sukari enggan menemui Tauhid. Namun setelah dipaksa, akhirnya Sukari bersedia menemuinya, namun tidak mau memberikan penjelasan apapun. Tauhid yang sudah dalam kondisi yang benar-benar tidak mampu mengendalikan emosinya, langsung menebaskan celuritnya ke bagian kepala Sukari sebanyak 4 kali, sehingga membuat korban seketika itu juga jatuh tersungkur dan bersimpah darah. Saat itu anak dari Sukari yang sedang memberi makan burung langsung dibuat syok dengan apa yang telah dilihatnya. Seketika itu juga ia langsung berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan tersebut segera berlarian menuju sumber suara. Di sana salah seorang warga bergegas menghentikan aksi Tauhid dengan merampas celurit tersebut. Tauhid pun segera diamankan oleh para warga sekitar. Sementara warga yang lain juga segera membawa Sukari ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Namun sayang, dikarenakan banyak sekali mengeluarkan darah, nyawa Sukari tidak dapat tertolong lagi. Ia menghembuskan nafas terakhirnya saat berada di UGD puskesmas tersebut. Sedangkan untuk Tauhid segera diserahkan ke Polsek Kencong untuk penyelidikan lebih lanjut. Aparat kepolisian dari Polsek Kencong segera mengamankan Tauhid dan mendatangi puskesmas untuk penyelidikan. Setibanya di puskesmas tersebut, pihak berwajib mendapati bahwa Sukari sudah meninggal dunia, sehingga tubuh tidak bernyawa itu akhirnya dipindahkan menuju ke RSUD Dr. Sobadi untuk penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil otopsi diketahui, penyebab kematian adalah kehabisan darah karena terdapat 4 luka di bagian kepala yang memiliki panjang 40 cm sedalam 8 cm. Aparat kepolisian yang menangani kasus ini pun segera melakukan olah TKP untuk mendapatkan bukti-bukti terkait kasus ini. Dalam proses olah TKP tersebut, pihak berwajib berhasil mengamankan barang bukti beserta sebilah celurit. Selain itu, aparat kepolisian juga memintai keterangan-keterangan dari para saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut. Sementara itu di kantor polisi, Tauhid mengakui semua perbuatannya. Ia merupakan dalang kasus pembacokan yang menimpa Sukari tetangganya sendiri. Ia mengaku merasa benar-benar sakit hati setelah mendengarkan pengakuan dari sang istri bahwa keduanya menjalin cinta di belakangnya. Padahal Tauhid sudah menganggap tetangganya itu seperti saudaranya sendiri. Tauhid mengaku bahwa sebenarnya dia sama sekali tidak berniat membunuh tetangganya itu. Namun saat dirinya mendatangi rumah milik Sukari, saat itu Sukari tidak mau menemuinya dan seolah enggan menyelesaikan permasalahan di antara keduanya, sehingga membuatnya menjadi gelap mata. Aparat kepolisian pun resmi menjadikan Tauhid sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Sedangkan untuk sang istri yakni Qotiyah dijadikan sebagai saksi.
Atas perbuatannya, Tauhid dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 7 tahun terhadap Tauhid karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.